warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sangat spesial di acara Ruang Kerja, di mana kami dari Onyx Radio dan juga Onyx News berkunjung ke ruang kerja orang-orang yang kami anggap penting untuk diajak berbicara. Jadi hari ini kita ingin berdiskusi masih terkait dengan tanggal 28 Oktober yang merupakan Hari Sumpah Pemuda. Ya walaupun yang kita ajak bicara nanti bukan lagi kategori pemuda sebetulnya. Cuma kita semua pernah muda. Dan semangatnya masih muda. Dan Anda belum tentu sampai tua. Oke, jadi hari ini kita berkunjung langsung ke ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Bapak Budiono. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang. Semoga kita semua sehat selalu, warga Kota Balikpapan yang kita cintai. Lama kita nggak ngobrol-ngobrol lah ya. Ya, betul. Ya. Ini langsung saja terkait dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ya, berarti kita bicara mengenai generasi muda yang kelak nanti ke depannya akan meneruskan tongkat estafet gerak maju pembangunan bangsa ini. Nah, otomatis kita bicara SDM, Pak ya. Nah, ini menurut hemat Pak Budi nih ya. Ya, selaku seorang legislator yang juga sudah lama sekali berkecimpung di dunia politik ini, Pak ya. Ya. Generasi muda kita sekarang ini, menurut Pak Budi sendiri bagaimana, Pak? Ya, kalau kita bicara generasi muda, ini mengingatkan dan selalu memberi spirit pada saya untuk semangat. Walaupun saya ini sudah lewat mudanya, tapi semangat saya masih muda. Ya, di segala hal. Tentu saya berharap sekali dan kita juga harus memberi perhatian yang sangat serius terhadap generasi muda saat ini. Kalau generasi itu hari ini ada generasi Gen Z yang sebelumnya generasi milenial. Kalau kita ini apa, Pak? Baby boomers ya? Baby boomers, ya. Ya. Saya hanya mengingatkan kembali di era-era dahulu bahwa pemudi Indonesia itu yang sudah menyatakan sikapnya terhadap bangsa Indonesia ini. Ada 3 hal yang dia proklamirkan, yang dia ucapkan sumpah dan janjinya pemuda saat itu. Semata-mata hanya untuk satu kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Ini hal yang luar biasa. Pondasi, Pak, waktu itu ya? Pondasi, ya. Kecintaan bangsa Indonesia. Bagaimana dengan mengakui tanah air, mengakui bahasa, dan tentunya berbangsa satu untuk bangsa Indonesia, karena di zaman itu kan masih di penjajahan. Betul, dan Republik ini juga belum lahir sebelum lahir. Nah, tapi sudah punya visi bersama. Ini hal yang luar biasa kalau orang-orang tua kita dulu, sesepuh kita dulu itu sudah menyatakan sikapnya. Nah, sekarang tugas kita di pundak kita, negara ini tentunya menjadi tanggung jawab kita untuk tetap menjaga kedaulatan dan kebinekaan ini. Jadi kalau bilang generasi, kita ini udah jauh ketinggalan. Baby boomer, milenial, generasi Z. Tapi kalau misalkan bicara tentang generasi tadi, Pak, otomatis kan setiap masa kepemudaan itu punya tantangan masing-masing, Pak ya. Tantangan masing-masing. Nah, kalau dari generasinya kita kemudian sampai dengan generasi sekarang tentu punya handicap atau mungkin tantangan hidup yang berbeda. Kalau menurut Bapak sendiri tantangan hidup untuk generasi muda sekarang itu apa? Yang pertama, saya berharap di setiap generasi sampai sekarang, generasi sekarang tentunya masih harus kita mencintai tanah air bangsa Indonesia ini. Di dalamnya yang tentunya ada kebinekaan tadi, dan kita tidak memungkiri
era sekarang digitalisasi. Iya. Itu. Serba mudah, Pak, ya? Serba mudah. Jadi bagaimanapun juga kita harus mempersiapkan seluruh potensi dan kemajuan teknologi untuk generasi kita. Tapi satu hal yang tidak bisa kita pungkirin dan harus kita selalu mengingatkan bahwa kita, bangsa Indonesia, dengan ketimuran kita yang mengakui kebinekaan kita. Itu harus kita tanamkan bagaimana cinta tanah airnya. Tantangan generasi muda kita sangat luar biasa. Dan kita sebagai orang tua, sebagai juga pelaksana pemerintah harus mengupayakan dari segala macam lininya, termasuk juga inovasi-inovasi bagaimana menghadapi era digitalisasi. Termasuk kemudahan arus informasi juga mungkin, Pak. Betul. Jadi kalau dahulu kala kita pengen silaturahmi itu harus ketemu. Iya. Naik sepeda, naik angkot, kemudian naik kendaraan pribadi, dan kemudian sekarang tinggal video call. Video call. Kalau dahulu kita bisa berinteraksi itu di tempat-tempat terbuka dan banyaknya kumpul orang. Contoh pasar. Nah sekarang di era digitalisasi ini tidak lagi itu dihiraukan, dengan sangat mudah untuk transaksi, hanya era digitalisasi. Dengan ini yang terbaru kemarin ada TikTok belanja online. Yang kemudian harus di stop ya. Ya, kalau semua itu nanti kita tidak bisa ngimbangin, kita akan ketinggalan dengan teknologi. Kalau saya ingat-ingat juga kayak contohnya kayak seperti pasar tradisional atau apapun bentuknya pasar, itu kan salah satu bentuk salah satu tempat silaturahmi paling primitif, interaksi, paling primitif di muka bumi ini gitu kan sebetulnya kan. Tidak hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, betul. Tapi juga para pembeli yang bertemu dengan siapa yang mungkin tidak sempat bertemu di hari-hari biasa, ternyata ketemu di situ, yang mungkin bergosip malah. Silaturahmi ya. Nah ini Pak, saya juga tertarik juga masalah digitalisasi, kemudian kemajuan teknologi, bahkan juga mungkin kalau saya harus sedikit agak menyentil juga pada generasi yang sekarang. Jadi dengan adanya smartphone, Pak ya. Smartphone. Jadi segala hal menjadi jauh lebih mudah, gitu ya. Itu Pak. Ya. Jadi ya saya berpesan ini kepada generasi muda. Ya. Jangan sampai sebuah gadget yang namanya smartphone hanya gara-gara ada di tangan yang salah dan penggunaan yang salah, smartnya jadi hilang, hanya tinggal phone-nya aja. Betul Pak ya. Betul. Nah ini Pak, saya masih tertarik membahas kemudahan informasi tadi Pak. Ya terus terang, apalagi dikaitkan dengan beberapa waktu terakhir di Balikpapan ini kan, karena kemudahan informasi tadi menyebabkan juga mungkin karena kekurang dewasaan, kekurangan matangan juga generasi muda-muda kita ini, kemudian terjadilah provokasi juga melalui handphone tadi, dan akhirnya ada aksi perundungan juga yang melibatkan anak-anak sekolah. Mungkin Pak Budi pernah mendengar. Betul, Pak. betul. Itu menurut Bapak sendiri dari sisi orang tua, dan kemudian juga kalau misalkan ada semacam himbauan untuk anak-anak muda, itu dari Pak Budi bagaimana Pak? Ya, saya pikir kita tidak bisa menghindari dengan kemajuan teknologi. Betul. Tapi bagaimana kita kembali lagi mengingatkan bahwa kita bangsa Indonesia ini dengan adat ketimuran. Tentunya kita mempunyai namanya pendidikan sopan santun, ya. Itu penting sekali, karena seberapapun majunya ketika kita tidak mempunyai attitude, ini hal yang sangat membahayakan dengan kelangsungan berbangsa dan bernegara. Jadi itu harus utama, karena di dalam agama pun juga sudah kita berikan pendidikan tentang bagaimana yaitu hablum minallah dan hablum minanas, kan gitu. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua dan tentunya taat kepada sang kholik, kan begitu. Berarti maksudnya Bapak itu berbicara masalah adab. Adab, ya. Itu penting sekali. Dan anak-anak muda, anak-anak sekarang kita ini bukan hanya tanggung jawabnya
di sekolahan saat mencari ilmu, tapi menjadi tanggung jawab sosial semua. Di rumah menjadi tanggung jawab orang tua, ketika di luar menjadi tanggung jawab sosial, dan ketika di lingkungan sekolah ya menjadi tanggung jawab minimal orang lingkungan sekolah. Karena bagaimanapun juga sekarang kita ini sudah, saya lihat untuk bagaimana kepedulian kita di lingkungan itu sudah sangat tergerus. Iya. Kalau itu kita konsekuensi dari kemajuan zaman apa gimana? Kemajuan zaman, dan kita itu tadi saya harus kembalikan bahwa jati diri bangsa Indonesia harus kita kembalikan itu. Ya. Ini saya juga mendengar Pak, ada salah satu mungkin ya saya bilang mungkin inovasi lah ya dari DP3 AKB-nya Balikpapan yang berencana untuk memasukkan materi budi pekerti sebagai muatan lokal di sekolah. Menurut Pak Budi gimana? Saya pikir itu juga mendorong kepada generasi kita untuk mencarikan jati diri, dan itu tadi mengembalikan anak-anak muda kita agar tahu namanya adab, santun, dan attitude tadi. Dan saya pikir pemerintah bukan hanya Kota Balikpapan, kalau bisa itu mulai dari pusat bisa satu buat keputusan regulasi yang berlaku seluruh Indonesia. Ya, tentang masalah pelajaran budi pekerti. Ya, budi pekerti penting sekali. Kita dulu mungkin ada kayak namanya pelajaran pendidikan moral Pancasila. Moral Pancasila, ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak tahu juga saya itu. Sekarang masih di beberapa daerah itu dijadikan perda. Dijadikan perda. Bagaimana dengan Pancasila? Salah satu contoh mungkin cintanya kita terhadap lambang-lambang negara. Ya, itu ada di beberapa daerah. Jadi jangan lagi nanti berkata itu apa maknanya hormat bendera, maknanya upacara bendera, kan segala macam itu harus kita kembalikan lagi. Gitu. Jadi berangkat dari momentum Sumpah Pemuda itu juga bisa dibilang sebagai momentum untuk mengingatkan kembali bahwa bangsa ini berangkat dari kesamaan visi tadi Pak ya. Betul. Jadi bangsa ini berangkat dari satu buah kesepakatan, konsensus dasar. Semacam konsensus juga bahwa kita punya satu visi yang sama dan diupayakan harus tetap terpelihara. Generasi sekarang ini Pak ya. Nah, oke Pak. Tadi kita awalnya berangkat dari masalah SDM ya. Sumber daya manusia ya. Ya, kemudian kita kesini bicara tentang selain tadi kan masalah pembangunan karakter ya. Nah, sekarang kita bicara tentang skill. Ya. Oke. Di kita ini sudah banyak sekali proyek-proyek Pak, proyek besar. Betul ya? Mulai dari refinery development RDMP, Pertamina, RDMP, kemudian juga rencana pemindahan ibu kota negara Nusantara. Bukan rencana, sedang berjalan ya. Sampai dengan 2045 lah, masih panjang sekali. Masih panjang. Nah, posisi anak muda kita ini sekarang sebetulnya ada di mana Pak? Harusnya. Apakah kita wajib mengisi pos-pos penting atau ya apa menurut Pak Budi? Ya, tentunya pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus memperhatikan dan tentunya mengakomodir, mencari peluang dan menempatkan tentunya kesempatan-kesempatan ini. Maksud saya ketika ada satu proyek besar tadi saya bilang RDMP mungkin. Dari sisi ekonomi tentu putaran uang di Balikpapan ini kan sudah luar biasa. Ada tingkat kesejahteraan. Nah, tapi kita tidak hanya bisa menjadi penonton, maksud saya karena di sana diperlukan tenaga kerja yang skillnya tertentu, berarti peluang-peluang itu terbuka untuk semua, tidak hanya warga Balikpapan. Nah, kita sebagai warga pemerintah tadi saya bilang harus memberikan bentuk keterampilan, keahlian yang diperlukan sesuai spesifikasinya. Berarti harus ada beberapa inovasi, pelatihan, sertifikasi, dan kalau perlu kita buat perdanya, kita atur sehingga masyarakat lokal kita, masyarakat Balikpapan punya kesempatan yang sama bisa
berkiprah juga di dalam pelaksanaan pembangunan di RDMP tersebut. Tadi sempat disinggung masalah standar gaji Pak ya. Kalau kita bicara penghitungan gaji, otomatis ada angka kehidupan layak kan? Betul. Betul ya. Nah, menurut Bapak dari beberapa kali peristiwa di Kota Balikpapan ini, utamanya terkait dengan proyek-proyek tadi, ini kan juga sempat di pemberitaan juga ada semacam kayak aksi unjuk rasa dari karyawan, kemudian walaupun tidak sampai besar gitu Pak, tapi kedepannya kalau misalkan kita memelihara percikan api pun kelak akan membesar juga gitu kan Pak ya. Nah, menurut Bapak, apakah gaji yang diterima oleh para pekerja ini sudah cukup layak berdasarkan angka kehidupan layak di Kota Balikpapan atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita bicara gaji, berarti kan kita harus dua sisi yang kita lihat. Betul. Dari sisi pemberi kerja dan penerima upah gitu. Dan itu harus diperlukan satu kebijakan yang benar-benar bisa mengakomodir keduanya. Tapi beberapa rekomendasi, contoh kayak mungkin UMP, nah, itu kan menjadikan rekomendasi. Nah, itu harus kita diskusikan bersama. UMK kita berapa, UMP kita berapa, dan kehidupan di Kota Balikpapan ini sebetulnya dari sisi tenaga kerja kita ini apakah sudah memenuhi kan begitu? Secara skillnya Pak ya? Secara skillnya. Ya, kita harus memberikan kajian atau memberikan kebijakan yang benar-benar bisa berjalan bersama. Ya, memang tingkat kehidupan kita di Kota Balikpapan ini, karena ini kota pintu gerbang penyangga ibu kota negara Nusantara, biaya hidup kita di Kota Balikpapan ini memang sedikit agak tinggi dibanding kota-kota lain di daerah sekitaran kita gitu. Iya. Dan ditambah lagi semakin banyaknya para pendatang, semakin menambah ada bonus demografi juga. Betul. Jadi juga otomatis angka demand kita juga meningkat, naik. Kebutuhan pokok kita. Nah, jadi dalam kesempatan ini juga saya sambil mengingatkan juga kepada generasi muda. Utamanya yang ingin terlibat dalam proses pembangunan di kota kita tercinta, kemudian juga di IKN, ya alangkah baiknya untuk mempersiapkan diri sejak dini. Utamanya bagi adik-adik yang ada di sekolah-sekolah vokasi Pak ya. Serap ilmu sebanyak mungkin, kuasai pengetahuan sebanyak mungkin. Kalau misalkan dirasa ada yang kurang, kita masih punya BLK, masih punya apa, dan itu ada program Pak ya. Diklat, ada diklat, pelatihan. Dan itu penting Pak ya. Penting sekali, dan harus mendapat sertifikasi. Karena modalnya kalau kita mempunyai sertifikasi itu sudah terakuin. Minimal syaratnya terpenuhi dengan sertifikasi. Ada pengakuan bahwa Anda adalah orang terampil di bidang itu gitu kan. Iya, betul. Ya, mulai dari welder, segala macam skill. Iya, macam-macam, sampai teknisi AC pun ada di sana Pak ya. Bahkan untuk pastry, membuat kue semacam itu ada pelatihannya sebetulnya. Tapi hanya saja mungkin belum terjangkau oleh banyak kalangan Pak ya. Mungkin kurangnya sosialisasi dan juga masyarakat sendiri juga agak kurang dalam mencari informasi mengenai itu gitu kan. Jadi kalau bahasanya saya ya, kalau Anda punya keinginan, harusnya Anda yang mengejar, bukan Anda yang dikejar gitu. Itu betul Pak ya? Seyogyanya begitu, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tapi sebagai pemangku regulasi dan penyelenggara pemerintah, kita juga harus memberikan peluang dan kita support anggaran yang seyogyanya. Itu. Ya, kedepannya apa ada rencana Pak untuk masalah penganggaran itu untuk dimasukkan ke dalam pos-pos untuk pengembangan SDM tadi Pak? Ya, memang kalau secara regulasi, jadi begini Mas Yoga, memang kita ini kalau sesuai dengan Undang-Undang 23 Undang-Undang 16 tahun 2000 tentang pemerintah daerah, bahwa kewenangan tadi saya bilang BLK itu kewenangannya provinsi. Sebetulnya, dan kita kalaupun toh bisa membuat, kalau tentang undang-undang pemerintah daerah itu kita hanya mempunyai kewenangan di balai besar sebetulnya.
Sementara secara keinginan kita ini pengen meningkatkan sumber daya manusia kita lewat pelatihan-pelatihan tadi. Iya. Tapi anggarannya, kewenangannya ada di provinsi. Nah, seperti mungkin saya ambil contoh, sekolah-sekolah kejuruan itu adanya juga di kewenangan provinsi, pemerintah provinsi. SMA kan udah di provinsi. SMA di provinsi, tapi kita coba untuk memperbanyak di sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah vokasi yang di sana mempunyai skill tertentu. Iya. Tapi dari kota sendiri kan harusnya bisa memberikan semacam kayak rekomendasi atau usulan bagi provinsi sendiri, Pak. Bisa lewat perwakilan kita yang ada di Balikpapan. Yang di tingkat 1. Iya, bisa. Oke. Jadi tadi sudah pengembangan karakter, kemudian pengembangan skill segala macam. Iya. Sekarang kita coba menyinggung masalah ini, Pak, ya. Sedikit politik. Setahun lagi kita akan ada yang namanya pesta konflik paling legal di Indonesia. Yang namanya pemilu. 130 hari. Iya, menjelang hari untuk tentunya kita sebagai negara demokrasi yang tadi sampean katakan legal konflik untuk paling legal. meraih kekuasaan. Betul. Ya. Nah, ini kan insya Allah ya. Ini kalau ini menurut catatan saya pribadi, 2024 itu adalah tahun suksesi. Mulai dari pergantian kepala negara sudah pasti. Ya. Ya, karena presiden yang sekarang sudah memasuki 2 periode, sudah selesai. Kemudian para legislator yang tadinya di tingkat 2 banyak yang naik kelas ke tingkat 1, yang tingkat 1 banyak yang naik ke DPR RI. Jadi kalau saya pribadi menilai ini sebagai sebuah tahun suksesi, otomatis akan banyak diisi oleh para calon-calon legislator muda di situ. Nah, ya pastinya akan membawa spirit-spirit baru, Pak, semangat-semangat baru gitu kan, Pak. Ya kalau saya pribadi optimis, Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri bagaimana? Ya, jadi tentu ini namanya momen pemilu serentak. Pemilu serentak yang ada 2 sesi. Yang pertama adalah pemilihan presiden, wakil presiden, terus DPD RI, DPR RI, terus DPRD, kabupaten kota dan provinsi. Ini satu momen, yaitu di tanggal 14 Februari 2024. Dan satu momen lagi adalah momen pilkada serentak yang rencananya nanti di bulan November. Ya, hal inilah akan menjadi tonggak sejarah kita bahwa ternyata kita mempunyai regulasi-regulasi yang sebelumnya, dan hari ini kita sudah sepakati baru akan pertama kali diadakan namanya pemilu serentak. Nah, di sana eskalasinya tentunya pastinya lah ya, sangat-sangat ini ya. Tapi ke depan harapannya dengan itulah pemerintah itu tidak disibukkan, karena kalau kita bicara pilkada ini ya, kan ada 500 lebih kabupaten kota. Lah kalau setiap momen 5 tahun itu hampir rata-rata itu mungkin bisa saja 2 bulan sekali ada pilkada. Kalau negara kita hanya sibuk dengan pemilu. Pemilu. Selama 5 tahun itu bisa-bisa setiap bulan atau setiap 2 bulan itu ada pilkada entah di mana. Iya, betul. Negara sibuk sama hal yang sama. Ya kan nggak harus begitu juga kan, Pak ya. Ya, apa ya, Pak ya. Pasti kan nanti banyak ya calon-calon muda. Yang kita harapkan potensinya mempunyai sumber daya manusia yang tentunya untuk memikirkan, ya kalau di Balikpapan itu ya memikirkan Balikpapan agar lebih baik lagi, karena kita mempunyai Balikpapan yang selalu Balikpapan ku bangun, ku jaga dan ku bela, ya itu tanggung jawab kita semua. Itu harapannya di situ. Termasuk ini, Anda kameramen baru ini. Iya. Anda masih SMK, masih PKL. Anda harus banyak-banyak menyerap belajar, dari banyak tempat. Iya. Pintar-pintar memfilter, Pak ya. Filter, ya. Oke, sahabat Onyx. Kita
kita harus break dulu untuk beberapa waktu. Nanti kita akan kembali untuk membahas lagi hal-hal yang menarik lagi. Oke? Jangan kemana-mana. We'll be right back after this commercial break. Oke? Ya, kembali lagi dalam diskusi ruang kerja kita. Jadi diskusi ruang kerja ini adalah kami yang menyambangi para narsum langsung di ruang kerjanya. Di rumah rakyat. Di rumah rakyat. Itu bahasanya beliau rumah rakyat. Tetap ruang kerja beliau lah. Selama masih dicintai rakyat, saya di sini. Tapi kalau rakyat sudah tidak cinta lagi, kita ketemunya di luar. Tapi ya bagus sih sebetulnya. Walaupun ruang kerja di sini, tapi tetap main-main keluar. Oh ya. Penting gitu. Harus bertemu itu. langsung dengan para konstituen itu penting Pak ya. Oke Pak, bicara mengenai konstituen, waduh. Ya, siap. Termasuk pastinya ada generasi muda di dalam. Siap. Ya. Baik. Nah ini terkait dengan Sumpah Pemuda ini juga. Ini menurut pandangan seorang Budiono. Waduh. Seorang Budiono. Ini peran pemuda di era sekarang dengan sejumlah tantangan yang tadi sempat kita bahas, kemudian juga prediksi kemajuan bangsa ini ke depannya. Nah, menurut Pak Budi sendiri, peran pemuda itu nantinya ada di mana? Jadi yang pertama, Mas Yoga, tentu menjadi tanggung jawab kita semua, generasi muda ini, mau kita arahkan kemana. Karena di pundaknya lah pemuda-pemuda kelangsungan berbangsa dan bernegara ini akan dilanjutkan. Berarti arah bangsa kita juga bergantung kepada bagaimana kita mendidik pemuda-pemuda kita dan memberikan peran dan tanggung jawab. Tentu yang pertama saya selalu mengingatkan bahwa kita bangsa Indonesia yang tentunya mempunyai budaya dan itu tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus membekali generasi muda kita tadi dengan manusia Indonesia seutuhnya, cinta tanah air dan segala macamnya, tentu dengan Pancasila. Namun yang tidak bisa kita pungkiri hari ini kita di era digitalisasi teknologi, ada kaitannya selalu dengan bangsa Indonesia, manusia Indonesia yang tentunya di sana dengan cinta tanah airnya. Maksud saya, walaupun kita di era digital ini diserang berbagai mungkin tantangan-tantangan baru, mulai budaya, adat istiadat. Nah, tadi kan saya kembalikan ke bangsa Indonesia. Ya, di sana manusia Indonesia yang tentunya sosialnya tinggi, tentunya kebersamaan kerukunannya yang tinggi. Tapi tantangan-tantangan pemuda kita ini kan itu tadi, era digital ini kan nggak main-main ini. Peluang usaha sumber daya manusia harus kita siapkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Pemerintah dalam hal ini eksekutif legislatif dimanapun tingkatannya, baik kota, provinsi dan pusat, itu harus menyiapkan satu regulasi, kedua dengan anggaran cukup untuk generasi muda kita. Ini menarik Pak. Ya. Tadi sempat Bapak singgung tadi masalah berbagai macam peluang usaha, segala macam bagi anak muda. Ini kan kita perhatikan di mana-mana, mulai dari yang namanya coffee shop, kemudian apalah macam-macam yang kekinian Pak ya. Kekinian. Jadi memang banyak hal-hal baru sebetulnya yang otomatis akan membuka peluang-peluang baru tadi Pak ya buat anak muda Pak ya. Nah, ini sambil juga sebagai orang tua kalian. Ya peluang usaha itu banyak. Peluang wirausaha banyak. Jadi jangan hanya menyerap budaya asingnya, tapi juga apa yang bisa kita berdayakan dari itu. Mungkin Anda doyan K-pop apapun lah bentuknya, tapi jangan lupa di situ ada peluang bisnis dari makanannya Pak ya. Beraneka ragam. Jadi buat yang anak-anak muda kan pasti senang mencoba hal baru Pak ya. Apa namanya? Apa itu namanya makan Korea Des? Apa? Apalagi? Wah, apa kamu ya? Ya, itu peluang bisnis juga Pak ya. Siapa tahu ada yang doyan makanan-makanan begitu gitu Pak ya. Saya tadi kan sampaikan kita ini harus cinta tanah air. Sebetulnya dari sisi manapun, contoh kalau makanan, kita ini mempunyai ribuan resep
dari bangsa Indonesia. Kenapa toh nggak kita maksimalkan? Iya. Itu loh, di luar negeri itu hanya seorang sebuah makanan klepon. Iya, itu ketika disajikan dengan profesional, itu harganya berkali-kali lipat. Benar. Kalau disajikan di luar negeri. Nah, kenapa kita nggak cinta bangsa Indonesia? Oleh karena itu, ya itu tadi, pemerintah harus hadir, memberikan regulasi, menyupport anggaran untuk generasi kita. Kan bahkan gitu. di luar negeri, di Korea, di Jepang sana sudah ada produsen tempe. Iya, orang kita. Terus budaya, kan juga begitu. Kenapa sih kita nggak cinta dengan budaya kita? Coba kita buat inovasi dengan budaya kita sajikan model yang kemajuan lah. Iya. Contoh tadi kalau wayang dulu dengan personel banyak, kita buat miniatur wayang mini, kan gitu. Iya. Itu kan akan selalu dikenal, diuri-uri, dilestarikan, kan gitu. Menurut Bapak nih, tradisional contoh kayak wayang ya, apapun bentuknya, wayang golek, wayang kulit, wayang orang, wayang suket, dan wayang-wayang lainnya. Betul. Mungkin Gale-Gale juga ada di Sumatera Utara. Iya. Itu masih bisa nggak Pak menyentuh kalangan muda? Ya, tugas kita semua harus kita kenalkan. Tadi saya bilang pemerintah lewat dinas-dinasnya, ada dinas kebudayaan, kan begitu. Ya, kita harus memberikan kesempatan-kesempatan, dan kita selalu mengarahkan anak-anak kita untuk itu tadi, cinta tanah air. Nah, tadi kalau Bung Karno itu pernah menyampaikan dengan trisaktinya, yaitu mandiri di bidang politik, terus berkepribadian di bidang itu, dan tentunya satu lagi ekonomi kita tidak tergantung dengan luar negeri. Ya, mudah-mudahan. Ya, ini kan dalam beberapa waktu kan kita banyak sekali mengambil alih lah ya, aset-aset yang tadinya mungkin dikuasai oleh perusahaan asing, kita kelola sendiri, Pak. Ya, betul. Jadi contoh kalau politik hari ini momen pemilu serentak nih, kan begitu. Bagaimana agar kita tidak dikendalikan oleh, kan sekarang sistemnya sistem terbuka, oleh cukong-cukong itu kan budaya kita. Terus mungkin di momen pangan nih, hari ini jangan sampai kita ketergantungan dengan pangan dari luar, padahal kita produsen. Nah, tadi menggerakkan petani kita. Ekonomi juga begitu. Nah, kalau kita sudah dikuasai oleh asing, kita bisa tergantung dengan asing, kan begitu. Tapi kita tidak kekurangan lahan, Pak. Tapi kan kayak sapi juga masih. Ya, makanya anak-anak muda kita yang harus kita selalu arahkan, itu tadi saya selalu menekankan pemerintah harus hadir, ya, satu membuat regulasi, yang kedua menyupport anggaran. Maka di sana nanti satu kemakmuran bangsa Indonesia, ya nggak usah jauh-jauh lah, Kota Balikpapan, ketika kita memfasilitasi anak-anak muda, regulasi kita siapkan. Kita ini kan juga mempunyai perda kepemudaan. Di sana juga tentunya nanti memberikan ruang bagi anak muda bagaimana mengembangkan jati dirinya, potensinya. Salah satu arahnya kan ekonomi kreatif juga itu kan. Nah, itulah tanggung jawabnya pemerintah hadir di sana. Maka saya selalu mengingatkan. Kenapa kok sektor peternakan, pertanian, perikanan agak kurang dilirik, Pak, sama anak-anak muda? Ya, karena kurang hadirnya pemerintah, satu dari sisi regulasi, kedua dari support anggaran. Coba kalau anak-anak muda kita support anggaran, ayo kita bertani. Bertani tidak harus mencangkul di lahan yang luas, kan begitu. Ada petani hidroponik dan segala macam. Ingat loh, kita ini penyangga ibu kota negara Nusantara, pintu gerbangnya. Kalau kurang lahan juga masih bisa dengan urban farming. Urban farming, kita ini 98% kebutuhan pokok itu tergantung dengan daerah penyangga, daerah luar pulau. Ya, artinya ada dari Jawa, Sulawesi. Nah, ketika kita tidak mempolakan anggaran dengan baik, tidak membuat regulasi dengan baik, wah, bagaimana kita akan mencukupi kebutuhan pangan? Salah satu contoh mungkin pangan kita buat satu regulasi namanya mungkin Perda Pasar Induk. Nah, di sana belum punya. Nah, di sana nanti bisa ada keterjaminan bahan pokok kita. Ada bisa mengatur distribusi, ada tempat storage-nya. Jadi tidak terjadi nanti namanya itu inflasi, kan begitu dipermainkan. Karena memang salah satu yang paling mempengaruhi inflasi di kota kita itu, setahu saya, komoditinya mulai dari cabai,
beras. Anak-anak muda harus kita coba edukasi. Ayo cinta dengan pertanian. Ya, beternak itu keren. Jadi kalau bisa kita tumbuhkan image itu, Pak. Beternak itu keren, bertani itu keren. Tapi kan kita secara anggaran kan tidak mensupport sekali ternyata. Kalau kita lihat breakdown anggaran, ingat loh ya, APBD kita saat ini 4,1 triliun. Ya, besar sekali. Besok-besok saya ketuk pintunya Badan Anggaran. Oh iya, siap. Jadi pemerintah lewat dinasnya, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, harus mengkonsepkan beberapa tahun kemudian. Ya, belum lagi tantangan akan kebutuhan air baku kita yang hari ini. Ini penting. Ya. Saya bertanya kepada Anda, sudahkah mandi hari ini? Kan kita harus punya inovasi ini, harus punya inovasi. Itu PR, Pak, ya sebetulnya. PR sekali. Kita ini harus sadari bahwa air baku itu hanya dari waduk. Ya. Kalau hujan, kalau nggak hujan, ada hujan. Bagaimana dengan air laut yang kita bisa alihkan menjadi air minum? Desalinasi air laut. Ya. Desalinasi. Bagaimana dengan mungkin dari bendungan dari daerah-daerah lain, mungkin Sungai Telake atau mungkin dari yang mana? Kalau anggaran nggak cukup kan bisa juga lewat pemerintah pusat atau investor kan gitu. Oleh karena itu tantangan anak muda sekarang lah di pundaknya anak-anak muda. Memang kemajuan teknologi nggak bisa dipungkirin, tapi ingat bahwa kita bangsa Indonesia yang tentunya dengan Pancasila dan jati diri kebinekaan kita, jangan tergerus dengan budaya dari luar. Tentunya kita harus mandiri di bidang politik, ekonomi, dan berkepribadian bangsa Indonesia. Maka ya, mungkin ini Pak kita welcome lah dengan budaya-budaya baru atau mungkin hal-hal baru, tapi juga jangan sampai lupa dengan jati diri kita. Jati diri bangsa Indonesia. Itu Pak ya. Nah, ini sebelum masuk ke closing statement, tadi saya anggap menarik Pak ya. Jadi kita tinggal di Balikpapan ini harusnya kan sudah paham ya dengan tantangan di Kota Balikpapan. Bukan hanya masalah harga dan sebagainya. Terus juga komoditi yang banyak didatangkan dari luar. Yang sebenarnya kalau misalkan kita berdayakan, misalkan kayak pertanian lokal masih bisa sebetulnya ya. Terus kemudian peternakan lokal juga sebenarnya masih bisa gitu Pak ya. Tidak hanya penggemukan. Kalau bisa kita betul-betul breeding. Jadi mengembangkan peternakan tadi, sapi segala macam. Ya mungkin saja kok. Nah ini Pak, saya mau nyoba menyinggung air bersih Pak. Apakah dari Bapak nih ya sebagai corongnya rakyat lah jadi yang harusnya menyambung lidah, apa belum pernah Pak ada upaya untuk mencari solusi air bersih, solusinya dari mana? Kalau yang paling santer sekarang itu kan ya desalinasi air laut tadi. Nah, walaupun teknologinya mungkin mahal Pak ya. Apa mungkin membuat sumur-sumur bor dalam atau mungkin pipanisasi mencari sungai di mana? Apa nggak pernah ada coba seperti itu Pak? Jadi kan memang tanggung jawabnya terhadap penyediaan akan kebutuhan air bersih itu kita limpahkan kepada namanya perusahaan daerah Tirta Manuntung ya. Nah di sana seyogyanya mempunyai beberapa inovasi dan mempunyai solusi-solusi, tidak hanya tergantung kepada waduk yang tada hujan. Bagaimana profesionalnya di Perusda tersebut, Perumda Tirta Manuntung tersebut, salah satu contohnya ya mungkin harus bisa contoh mungkin kita bisa loh sekarang bisa ngonek dengan intake-nya di IKN. Bagaimana pembiayaan? Kita bisa loh cari investor kalau kita nggak punya uang. Atau mungkin dari air laut. Tapi hari ini kita juga sedang menyiapkan satu perda yaitu SPAM. Nah, ini kan juga bagian dari solusi ya. Artinya kita atur nih air-air bor yang disediakan oleh pengembang-pengembang untuk kebutuhan di wilayahnya. Itu kita atur dari pemerintah. Nah kan pemerintah wajib mengatur itu. Berarti konsepnya mirip-mirip dengan kayak
kelistrikan Pak ya. Jadi kita ambil surplusnya listrik dari swasta, diambil, betul, gitu Pak ya. Betul. Iya. Karena kenapa saya menyinggung masalah air bersih tadi? Karena itu sudah PR yang sudah puluhan tahun. Dari yang namanya karyawannya zaman dulu PDAM, jadi PTMB, mungkin karyawannya dari mereka masih jadi pemuda sampai sekarang udah menjelang pensiun, masalahnya belum kelar. Berarti kan masih ada tongkat estafet yang harus diteruskan oleh PTMB yang utamanya masih muda-muda juga kedepannya, begitu Pak ya. Betul. Nah ini Pak, ini karena keterbatasan waktu juga. Siap, bagi Mas Aga. Jadi saya meminta lah semacam closing statement dari Bapak untuk generasi muda, utamanya terkait dengan momentum Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober nanti. Baik. Masyarakat Balikpapan khususnya terhadap generasi muda kita tentu menjadi tanggung jawab kita semua akan generasi muda. Bagaimana mengarahkan kita pemuda, karena di pemuda nanti di pundak pemuda keberlangsungan bernegara kita menjadi tanggung jawab teman-teman pemuda yang saat ini. Tentu harus membekali diri, menjadikan bangsa Indonesia menjadi pemuda yang ber-Indonesia, dalam hari ini mempunyai kepribadian bangsa Indonesia. Satu tantangan mungkin dengan teknologi, tapi bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab kita semua, dan kita juga harus menyiapkan secara regulasi dan secara anggaran. Itu kewajiban pemerintah terhadap kelangsungan generasi muda kita. Ya, harapannya kita ke depan pemuda itu bisa membekali dirinya, bisa melengkapi dirinya dengan amunisi yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan di era-era kedepannya lagi Pak ya. Nah, jadi para pemuda manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menguasai banyak hal, kemudian banyak pengetahuan, banyak belajar, karena kita bisa belajar dari manapun sebetulnya. Dari manapun. Nah, jadi mungkin dari orang-orang yang mungkin kalian anggap tidak begitu penting, ternyata ada hal-hal yang bisa kalian serap sebetulnya. Dapat ilmunya. Ya, ada ilmunya. Jadi para pemuda tetap berkembang, kembangkan diri Anda, karena kelangsungan bangsa ini kedepannya ada di pundak pemuda-pemuda. Kalau kita tinggal menyaksikan nanti Pak ya, kita tinggal mengarahkan saja. Nanti mungkin ada masanya kita duduk berdua lagi ngopi, ngelihat aktivitas para pemuda. Gitu Pak ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti diskusi ini sejak awal sampai akhir. Dan juga tetap dengarkan terus Onyx Radio 8,7 FM. Satu hal lagi yang menjadi tantangan kita, tadi saya lupa menyebut, bagaimana dengan kenakalan pemuda, tantangannya ada di sana itu narkoba, mungkin segala macamnya, maka pemerintah harus hadir. Betul. Maka pemuda hari ini menjadi harapan bangsa ke depan. Saya mewakili Kepala BNN Balikpapan Pak Risnoto, jauhi narkoba. Mewakili beliau. Dan ini satu lagi Mas Yoga, terkait mungkin kebebasan berpendapat di dalam era digitalisasi di medsos, itu kan juga harus mempunyai adab dan etika. Betul, maka kita kembalikan lagi kepada bangsa Indonesia yang menjadi diri kita sebetulnya. Harus ada filter. Betul. Ya, hidup itu kan ibaratnya seperti akuarium lah. Walaupun mungkin agak kecil ya memang. Tapi apapun itu harus ada batasannya. Kenapa harus ada kacanya supaya air tidak tumpah kemana-mana. Jadi filter itu berangkat dari Anda juga masing-masing. Oke, thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life.